Mas, selamat datang di forum kita ini. Sebelumnya saya ingin sedikit berpantun semerbak bunga meningkat melati. Selamat datang di forum berbagi hati. Orang kabarnya orang pimpinan di Jawa Tengah ini suka berpantun. Saya mencoba saya. Alhamdulillah kita hadir di forum ini. Semoga ini menjadi forum yang barokah. Jadi bagian dari kita untuk membawa manfaat, karena sesungguhnya eksistensi kita sebagai khalifah tidaklah bisa diukur nilainya tanpa kontribusi kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan terutama juga kepada lingkungan paling dekat di antara kita. Dan salah satu upaya kita untuk bisa eksis dan berkontribusi sebagai khalifah adalah sebagai wirausaha. Dan orang kalau bicara wirausaha seringkali basisnya adalah soal kesejahteraan ekonomi. Nah, saya yakin sesungguhnya itu lebih luas daripada itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Dini tadi, kita kumpul di sini untuk bersama-sama berbuku, belajar, berbagi, karena sesungguhnya prinsip dan pendekatan yang ingin kita bangun dalam pusat pengembangan SDM, pusat pengembangan kapasitas masyarakat sipil yang dibangun oleh sekolah wirausaha dan berbagi adalah kami percaya bahwa ibu-ibu sekalian, mas-mas sekalian, bapak sekalian itu memiliki kapasitas sehingga kapasitas apapun yang dimiliki itu bisa berbagi, kita berbagi bersama, bertukar pikiran, berinteraksi dan berkolaborasi, berkreasi untuk bisa bertumbuh dan besar bersama-sama. Nah, untuk bisa kita bagaimana membangun fondasi secara kolaborasi ini dalam sebuah kewirausahaan, telah kita hadirkan seorang mentor yang cukup jam terbangnya sangat tinggi di dunia kewirausahaan, baik kewirausahaan sosial maupun kewirausahaan politik. Pak Agung Budi Margono dan juga teman lama saya juga, mungkin karena memang berbeda dunia sehingga tulisan perjumpaan kami sangat jarang bertemu gitu, karena saya di dunia lain gitu kan, dunia terang gitu, saya di dunia lain. Nah, Bapak ibu-ibu dan mas-mas, mbak-mbak, saya bacakan sedikit CV-nya Pak Agung. Pak Haji Agung Budi Margono, STMT. Beliau lahir di Jakarta 17 Mei 79. Dari kebetulan adik saya bagaimana? Jadi makin kelihatan tua saya. Padahal saya selalu merasa muda. Nah, beliau tinggalnya di Jalan Kalung Putri Asih, Harjo, Tembalang. Ini keluarga, alhamdulillah istri satu ya, nanti mandi. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan. Sudah doktor. Sedang menempuh pendidikan doktoral di lingkungan. Ya, beliau punya banyak sekali catatan pengalaman organisasi, pengalaman bisnis, dan juga kiprah-kiprah beliau yang punya kepaduan untuk supaya lebih singkat perkenalannya dan waktu longgar untuk saya berikan kepada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah,
la haula wala quwwata illa billah. Ini guru saya, senior saya, Lonis, zaman mahasiswa saya bertemu beliau dan alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan sampai sekarang. Perjuangan beliau di pendampingan masyarakat, di kampung-kampung, di pasar, dan segala macam. Masih komah beliau sampai sekarang juga mudah-mudahan berkah. Juga rekan-rekan Patio semuanya, Mbak Dini dan seluruh Partia, nantinya ibu-ibu semua pendampingan masyarakat sekuan ya, sekuan, betul ya Mbak Dini? Apa kepanjangan dari sekuan? Sekolah muda dan perempuan, lumayan pada ibunya. Baik, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah berkenan pada Nabi Muhammad SAW. Sempat ada tragedi salah satu lokasi di saya sudah di TNI katanya sini lokasinya ada. Dan memang saya manajer kalau ini saya nggak bisa lama ya, di sesi kali ini karena juga ada penugasan seharusnya jam 9 di bagasi. Saya minta waktu dulu pada kesempatan berbincang dengan diri semua. Mohon izin materinya bisa biar rodok agak pantas. Ya, ini materi lama terkait dengan apa yang selama ini kita sedang coba lakukan kami di DPRD pada ibu-ibu semua. Ini kalau boleh saya tahu dari mana saja? Tadi saya dari Rawasari. Terus selain Rawasari di Mutesen. Kemudian lagi. Ini Mbak Anis. Kalau sedang terus. Sedang Mulyo. Ya, berarti masih sekitar sini ya. Baik, Bapak Ibu, Ibu semuanya. Jadi memang kita melihat 2 tahun sejak Maret 2020, kalau itu 2,5 tahun, ekonomi kita mengalami dampak. Tentunya yang paling utama kan kesehatan. Lebih dari 100.000, mohon maaf, warga Indonesia meninggal karena COVID. Di sini ada yang gelarnya LC, Bu. LC, lulusan COVID. Saya 2 Juni 2020 hari di mana di PSBM termasuk yang awal. Jadi efeknya besar sekali. Ekonomi turun, ya. Kami misalkan yang di Tugas Komisi yang balas pajak juga ada efeknya masyarakat terdampak dari sini. Lanjut kita berdebat saja. Ya, jadi fokus sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan tidak ada gelombang berapa ya? Karena sudah berapa gelombang? Sudah gelombang ketiga ya. Mudah-mudahan tidak ada gelombang 4, gelombang 5 hasilnya. Ya, mudah-mudahan. Lanjut. Kalau karena itu kita melihat kondisi ini menjadi penting dan memang kalau melihat pertumbuhan ekonomi kita, ya masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah, yang masih punya potensi itu ada di 3 lini, yaitu perdagangan, industri pengolahan, dan juga konstruksi. Nah, ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya kalau tenaga kerja terserap banyak, maka pendapatan menjadi tersebar cukup banyak, hingga akhirnya masyarakat bisa berbelanja, ekonomi tumbuh. Nah, ini yang kita harapkan. Lanjut. Next. Nah, ini inflasi lah. Nah, kondisi ini Maret 6 bulan yang lalu masih up and down. Jawa Tengah termasuk yang masih cukup paling tinggi bahkan tingkat kematiannya. Tingkat kematian Indonesia, Jawa Tengah itu paling tinggi. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada lagi. Jadi saya masih data-data lama, data COVID yang meninggal itu sampai 6 juta. Ya. Jadi 6 juta sedunia akibat COVID ini sekitar 6 juta. Indonesia 120.000. Ya. Nah, Ibu semuanya, para peserta, kami di tahun 2022 ini itu bersepakat dengan gubernur untuk membelanjakan dana pemerintah sebesar 24,5
triliun. 2023 naik dalam kesepakatan kemarin sekitar 26,7 triliun. Maunya berapa tuh? Banyak ya? Banyak, maunya banyak 26,7 triliun. Kalau saya bagi 12 bulan ketemunya sekitar 2,5 triliun belanja yang perlu. Ya, kemudian kalau saya bagi per hari sekitar 100 miliar. Ya, per hari gubernur Ganjar Pranowo harus belanja dan nggak boleh belanja tanpa persetujuan DPRD karena dia bisa kena pidana. Kepala daerah nggak boleh belanja tanpa persetujuan DPRD. Jadi harus persetujuan orang anggota dewan itu harus paham betul ya komponen yang dia setujui itu apa. Ada nggak dampaknya buat masyarakat? Nah, berarti kan 100 miliar per hari itu gede apa kecil? Kalau belanja ke pasar Sindang Mulia, berhasilnya kan di bawahnya bisa sebuah wisata pasar tak ngomongin. Ini yang sedang kami lakukan ini baru belanja pemerintah provinsi, belum nanti kota Semarang, kota APBN ini sekitar 2.500 triliun. Nah itu uangnya dari mana dulu? Rakyat. Gimana caranya uang rakyat kembali pada ya? Dia salah satunya kegiatan ini. Ini uang panjenengan semuanya. Secara tidak langsung bayar pajak, kemudian salah satunya bentuknya seperti ini. Enggak semuanya harus berbentuk jalan, ya, tapi bisa berbentuk pembangunan manusia. Setuju tidak? Ya. Bagaimana kalau pembangunan itu semuanya urusan fisik, tapi manusianya nggak berdaya? Ya kan? Kalau ketemu warga bagus, sebenarnya simpel. Yang penting badannya sehat, otaknya pintar, ya, jalannya juga oke, bagus, mentalnya kuat, dan satu lagi katanya dompetnya balapanya, bonnya apa uangnya? Bonnya sama aja. Jadi kita sepakat ya bahwa belanja pemerintah itu harus dikeluarkan tidak hanya urusan fisik, ya, tapi juga urusan pemberdayaan manusia karena membangun manusia itu dampaknya sangat besar. Kita sama-sama harus merdeka selisih 2 hari dengan Korea. Ya, Korea itu tanggal 15 Agustus. Tapi sudah kita sering dengar Korea itu cukup maju, betul? Padahal katanya Indonesia itu kekayaan alamnya luar biasa. Kata lagu katanya tongkat jadi nah, artinya apa? Ini potensi yang besar. Nah, sekarang berarti apa? Butuh keterampilan bagi masyarakatnya, betul? Maka forum kali ini untuk melatih diri kita agar sesuatu itu bisa bernilai ketika orang-orang yang memegang itu terampil. Saya nggak perlu jauh-jauh, kalau modalnya besar, Citra itu bangun namanya Citra Grand. Saya masih ingat dulu, saya masih di DPRD itu daerah Galian. Ya, Galian sini masih buangan orang. Ditata orang memang butuh modal. Tapi saya katakan kemampuan orang mengelola sebuah tempat, sebuah barang ketika mampu dikelola itu bisa menjadi istimewa. Dari misalkan lumpur bisa jadi emas, betul? Karena apa? Dia punya ilmunya, dia punya keterampilan. Maka beda orang berilmu tidak berilmu. Setuju? Beda orang terampil dan tidak terampil. Semoga acara ini bisa menumbuhkan ilmu dan keterampilan. Tepuk tangan buat. Jadi seberapapun nanti belanja daerah ini kalau nggak tepat sasaran dan tidak mampu membangkitkan masyarakat Jawa Tengah khususnya, ya sama saja. Mau saya kasih 100 triliun, 1000 triliun, tapi hanya untuk bangun jalan. Iya, mungkin nanti semua jalannya mulus, tapi masyarakatnya kelaparan, masyarakatnya nggak pintar, masyarakatnya loyo. Mau jadi seperti itu? Belum? Seperti tadi, kita mengakibatkan begitu banyak orang meninggal karena COVID tidak sehat. Tidak hanya masalah orang yang meninggal, di Semarang saja catatan kami pernah saya dapatkan itu ada 3.000 anak menjadi yatim piatu karena orang tua meninggal. Jadi jangan dilihat hanya sekedar statistik angkanya, orang sakitnya berapa, orang putus sekolahnya nanti berapa, misalkan orang yang kemudian memah pengangguran nanti berapa, itu sekedar itu, tapi dampaknya. Bapak Ibu, Indonesia sekarang disebut dengan negara bonus demografi.
jumlah penduduk anak mudanya, siapa di sini yang anak muda? Ini anak muda ya. 60% separuh lebih. Pernah dengar istilah bonus demografi? Ya, bonus demografi jumlah masyarakat mudanya lebih banyak, jumlah 40 lebih. Tapi apa? Ya, ada negara yang pernah bonus demografi. Mudah-mudahan salah satu ini seperti kita. Brazil dan Afrika Selatan pernah mengalami bonus demografi. Tapi dia tidak mampu mengelola bonus demografi itu karena pemerintahnya tidak intervensi terhadap masyarakat anak muda. Sehingga apa? Anak mudanya itu tidak berpendidikan. Banyak yang tidak berpendidikan. Orang yang tidak berpendidikan tidak punya keterampilan, betul? Orang tidak punya keterampilan akibatnya pengangguran, betul? Kalau sudah keterampilan tidak punya pengalaman biasanya muncullah kriminalitas. Jadi akarnya dari situ, tidak ada pendidikan, tidak muncul keterampilan, tidak akibatnya tidak ada pekerjaan atau pengangguran, akhirnya berbuat kriminal. Maka orang berkriminal biasanya orang-orang yang dulu bukan. Maka jangan sampai tadi saya membuka awal dengan alasan manfaatkan betul setiap waktu kita itu untuk menyembuhkan diri. Setuju ya? Jadi bersyukur nggak kita di sini diberikan pendidikan? Bersyukur nggak lu? Boleh tepuk tangan. Kita perlu setiap waktu kita itu hari ini yang lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari. Sekolah boleh selesai, tapi mencari ilmu tidak boleh selesai. Setuju? Sekolah mungkin selesai ya di SMP, SMA, sampai mungkin sarjana, S1, S2, S3. Tapi yang namanya belajar, mencari ilmu tidak boleh berhenti. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun tidak boleh berhenti. Nggak boleh mengaku tua. Kita menolak tua untuk urusan mencari ilmu. Setuju, Bu? Makanya saya lihat di dalam penjelasan. Oke, lanjut. Jadi belanja daerah gitu. Nah, ini 2021, 2022, sempat turun 2 triliun. Next. Nah, ini sekda Jawa Tengah. Kondisi kemiskinan Jawa Tengah. Ya, sempat menurun 2020 naik, mulai turun, mudah-mudahan bisa turun lagi. Next. Ya, sebabkan menurunnya COVID. Jadi ketika COVID itu Bapak Ibu tahu kan, semua nggak boleh keluar, semua nggak boleh bergerak. Walaupun secanggih-canggihnya teknologi, tetap kalau nggak ada aktivitas itu akan membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Betul? Nah, makanya bersyukurlah kalau kemudian Indonesia ini negaranya aman, tentram, nggak banyak kriminal, karena nanti memungkinkan orang bisa berbuat sesuatu, terutama perdagangan. Jadi seperti itu. COVID itu membuat orang tidak mau bergerak, akibatnya perdagangan itu terhenti. Ya. Akhirnya muncullah banyak pengangguran. Nah, ini daerah menderita kemiskinan. Ada yang masalahnya dari daerah sini? Ada yang Brebes, Banyumas, ini Banyumas ya? Di Tegal nggak masuk ya? Tidak ada. Tegal ya. Pemalang, Baris, di Tegal bukan bagus ya. Pemalang juga di sini. Ini daerah-daerah yang kemarin menderita kemiskinan. Jadi, tetapi ada daerah yang di sini disebut juga pengangguran. Mana saja? Nah, Kota Semarang masuk dalam pengangguran. Jadi, yuk kita berusaha berkreasi dan menciptakan karya tidak hanya buat diri kita, bahkan bisa mengajak orang lain. Setuju? Bisa menjadi sesuatu hal. Nah, ini sesi terakhir. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah ada beberapa sektor. Pertama UMKM dan seterusnya. Kedua industri, kita buka industri di Batam. Kemudian ini manajemen pengelola permodalan UMKM, ini koperasi model nanti, ya agar kemudian bisa scale up dan kemudian pengolahan desa wisata. Ini salah satu cara yang sedang dilakukan oleh Jawa Tengah. Baik, Ibu semuanya, singkat saja saya ingin sampaikan bagaimana UMKM ini perlu bergerak. Semua pengen maju kan hidupnya, pengen lebih baik Bu ya. Maka saya katakan ini saya pengen sampaikan minimal ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Ibu semuanya, kalau kita pengen betul-betul kita tumbuh di Indonesia, pertama betul-betul luluskan niat kita. Kita harus punya big why.
alasan kenapa kita mau berusaha, bekerja, berdagang, ya, entrepreneur dan segala macam. Harus punya alasan yang kuat. Sehingga ketika nanti ada tantangan, ada kendala, tetap berangkat, tetap menjalani. Ya. Karena kalau alasannya cuma sekedar misalkan tambahan, ya kalau nggak nambah dia inisiatif. Tapi misalkan alasannya adalah untuk betul-betul misalkan karena hidup berkeluarga, sehingga sekolahkan anak yang terbaik, butuh biaya besar nggak Bapak? Ya. Jelaskan angkanya. Maka gimana caranya mencapai? Pengen membangun sebuah cita-cita pengen membangun sebuah sekolah untuk kemudian wilayah kita itu menjadi anak-anak yang kemudian punya pendidikan baik. Jadi saya katakan harus ada faktor pendorongnya dan punya niatnya dan kita betul tetapkan. Sehingga kalau istilah UMKM itu apa? Usaha mikro, kecil, apa? Miliar. Boleh diubah? Boleh? Boleh ya. Jadi harus punya mindset itu. Kalau masih menengah oh enggak penghasilannya miliar. Oh enggak penghasilan miliar itu pun dari rumah. Ini bukan mimpi dan sudah banyak terjadi. Anak-anak muda sekarang itu di kampung-kampung. Oh kok datang? Ya, transaksi bisa beli ini. Kamu yang bukan. Dia bermain digital. Bisa. Ya. Kita harus punya apa? Sebuah target, punya niat capaian dan kita mencapai target itu apa yang ingin kita lakukan. Bukan hanya tentang diri kita. Ya. Jadi bahkan saya punya bapaknya sebenarnya berniagalah walaupun kita sudah kaya. Ya. Bahkan kalau jadi ketika berwirausaha berdagang itu bukan secara materi tapi membentuk karakter pemikiran kita. Jadi kita yang muslim 9 dari 10 institusi berasal dari perdagangan dan itu para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang. Wali Songo itu hampir semuanya juga para pedagang. Ya, pemimpinnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dulu ada para kelompok semuanya pedagang kita tidak minat. Saya termasuk telat banget dalam bekerja. Saya akhirnya memutuskan dia memang harus double. Tentu dengan tata etika, saya dagang di wilayah apa? Saya dagangnya dagang layanan jasa dan transaksi. Jadi tidak wilayahnya PBD. Enggak, tapi di sini saya tidak akan berbagi door prize tiket gratis saya. Ya kembali yang pertama adalah tetapkan niat kita. Baca terus sehingga kita bisa memperbarui niat dan memperluas niat kita, betul nggak? Mungkin sekarang cuma sekedar untuk bisa makan. Enggak tahunya ada juga orang-orang yang kemudian dari yang bukan punya apa-apa bisa menjadi pengusaha besar. Banyak baca, karena niat itu bisa diperbarui, betul? Dan terus ditingkatkan. Banyak contoh saya pikir yang bisa kita dapatkan pengusaha-pengusaha yang betul-betul sangat jatuh bahkan bukan hanya dari nol, dari minus. Halo? Bukan hanya dari nol, tapi dari minus. Jadi kalau sekarang kita merasa dari nol itu masih baik, betul Bu? Karena banyak juga yang berhasil dari ini, dari banyak hutang dan segala macam. Maka ayo sekarang tetapkan niat kita. Kalaupun juga ini juga masyarakat ibadah, maka yakinlah setiap tetes keringat, tenaga, waktu dan segala macam kita pasti akan. Saya pengen katakan seperti itu. Yang pertama, yang kedua, yang kedua terus mencari ilmu. Ya, karena bisnis itu ada ilmunya. Ya. Banyak orang jatuh nggak bangun karena nggak tahu ilmunya. Jatuh, ya kalau dia tahu ini dia akan bangun. 1000 kali jatuh, dia 1 kali bangun. Ya, jadi saya katakan banyak berilmu. Mencari ilmu forum seperti ini dan juga jangan lupa untuk mencari mentor tadi. Banyak mentor ya, yang bisa mengajarkan kita. Ya.
bisnis itu ada ilmunya. Ilmu berdagang itu ada ilmu. Mulai dari persoalan produksi, nanti kita bicara, kemudian bicara masalah pemasaran juga ada. Pemasaran baik digital maupun juga offline banyak. Nanti bicara keuangan, bicara yang sudah punya arah, bicara SDM dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Jadi yang kedua apa? Terus berilmu, mencari dan cari guru, datangi guru. Jangan kita pengennya gitu. Nah, salah satu cari ilmu adalah kita gunakan juga misalkan gadget ini, jangan sampai gadget ini ya tidak punya manfaat ya. Kita bisa manfaatkan gadget ini untuk melakukan transaksi pemasaran. Dulu orang harus buka toko untuk memasarkan dagang, ya. Sekarang perlu bisa, tapi bisa dari rumah. Ini bisa jadi toko kita, ini bisa ya. Jualan via WA, segala macam. Via Instagram, yang punya Instagram boleh tuh. Oh, dia bisa belajar nanti. Ibu-ibu tahu ada yang namanya di TikTok itu seorang ojek online followernya sampai 3 juta. Umurnya 60 tahun. Orang berpikir 60 tahun udah nggak biasa pegang sosial media, nggak tahunya karena mau belajar. Halo? Ya. Lupa saya namanya, tapi dia sekarang jadi brand ambassador-nya Gojek. 60 tahun. Dia kemarin kirim ke mana, ke luar negeri. Usia 60 tahun pasangan. Nah, jadi kita menolak tua untuk mencari jodoh. Nggak ada urusan tua dan muda. Banyak anak muda maaf juga yang malas mencari ilmu. Banyak kan? Ya. Banyak. Nah, tapi kita menolak tua. Walaupun ya usia berapa. Terakhir yang ketiga adalah tadi niat, kemudian yang kedua yang ketiga kita bersama-sama. Ya, sukses itu perlu bersama-sama. Artinya berkelompok. Buatlah paguyuban, kelompok segala macam. Usul kami habis setelah ini ada kelompoknya. Silahkan namakan apa, namanya sekuan atau apa silahkan. Tapi intinya bisa bekerja sama. Ya, bisa bekerja sama nanti bisa melakukan sesuatu. Forum-forum yang kemudian di situ kalian buka. Demikian dari saya. Mohon maaf, sebenarnya pengen banyak sekali untuk berbagi cerita, berbagi kisah pengalaman yang pernah kami coba dampingi di beberapa komunitas. Dan di beberapa komunitas ini Bu Anissa ini tim kami juga di PUKS atau di Balusa Kuliah Semarang ada tim. Kita juga sedang rencana ada pendampingan khusus. Silakan bisa di clustering produk-produknya karena banyak macam, bisa kuliner, bisa craft atau apa ya, yang memang butuh teknik khusus di dalam pendampingan. Saya mohon izin tidak bisa lanjut setelah ini, jadi kalau pengen bertanya bisa via Instagram, DM atau WA deh. Yang belum punya bisa catat nomor WA saya 081 729 3152. Begitu saja. Selamat belajar dan mencapai cita-cita yang kita harapkan bisa sukses bersama. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ibu. Mas Suwon, Mas Agung atas penyampaiannya. Ini tadi beliau memberikan motivasi pada kita, sebuah perspektif bahwa kreativitas dan kemauan untuk maju itu tidak mengenal usia. Meskipun tadi ada yang jadi agen brand ambassador Gojek, meskipun usia ada 60 tahun,